sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini, Kamis tanggal 4 Desember 2024. Bacaan Injil yang akan kita dengarkan dan kita renungkan pada hari ini dari Injil Matius bab 15 ayat 29 sampai 37. Doa kita pada hari ini akan dibawakan oleh Suster Maria Oliva PRR dan renungan akan dibawakan oleh saya, Suster Maria Kamila PRR. Mari kita mengawali doa dan renungan kita pada hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baru dan sapaan sabda-Mu yang senantiasa menguatkan iman kami. Kami berdoa pada kesempatan ini ya Tuhan, untuk seluruh aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan yang akan kami kerjakan dalam seluruh hari ini. Mampukanlah kami untuk senantiasa mendengarkan sabda-Mu dengan baik dan boleh melaksanakannya di dalam keseharian hidup kami. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 29 sampai 37. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata,
orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, Ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus, tabib, penyembuh, dan penyelamat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Ada 2 hal menarik yang akan kita refleksikan dan kita renungkan pada hari ini dari Injil Matius bab 15 ayat 29 sampai 37 yang barusan kita dengar. Injil Matius mengisahkan kepada kita tentang kasih Yesus yang menyembuhkan banyak orang sakit serta melipat gandakan roti. Pada hari ini Yesus mengajak kita untuk merenungkan betapa besarnya kasih Yesus bagi banyak orang yang percaya dan mengikutinya. Yesus hadir menyembuhkan banyak orang dengan berbagai penyakit yang mereka derita. Yesus melipat gandakan roti dan ikan untuk memberi makan orang-orang yang mengikutinya di padang gurun. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan para sahabat yang terkasih, kita semua pasti tahu bahwa Yesus sangat mencintai orang-orang kecil, sederhana, miskin, dan menderita. Hati Yesus selalu ada pada mereka itu, sehingga dimanapun Yesus ada, pasti orang-orang itu akan mendapat tempat yang paling terdepan atau paling utama. Dan disitulah mujizat akan terjadi. Karena belas kasihan dan cinta Yesus, sehingga banyak kali Yesus disebut sebagai penyembuh, sebagai tabib, atau sebagai dokter yang luar biasa.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan para sahabat yang terkasih. Pada bagian yang kedua adalah Yesus penyelamat situasi yang sulit, yang tak ada harapan. Di tempat yang sulit, jauh dari kota, tidak ada lagi jalan keluar bagi para murid untuk mencari makanan, untuk dapat memberi makan orang-orang yang sedang dalam kelaparan. Di situ para murid mengalami jalan buntu dan harus bagaimana. Bagi manusia hal ini memang sulit untuk ditempuh. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yesus hadir tepat waktu dan Yesus tak pernah terlambat bagi orang-orang yang percaya, setia, dan berharap padanya. Kita baru saja memasuki masa Advent minggu pertama, dan kita diajak untuk menyiapkan hati dan seluruh diri kita untuk memasuki masa Natal sesuai dengan harapan serta ajakan sabda Tuhan hari ini, yakni percaya, setia, dan berharap kepada Yesus yang adalah penyembuh, penyelamat kita dalam situasi apapun. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang meminta doa untuk segala kepentingan dalam keluarga, dalam komunitas, pekerjaan, dan lain sebagainya. Ya Tuhan, dengarkanlah apa yang menjadi harapan dan rintihan kami anak-anak-Mu. Sukseskanlah kami dalam setiap pekerjaan yang kami geluti, dan juga berikanlah jalan keluar yang terbaik bagi kami sekalian, manakala kami memperoleh kesulitan dan persoalan dalam hidup. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua mereka yang sakit, yang tidak bisa kami sebutkan nama mereka masing-masing. Kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah dokter penyembuh segala penyakit. Karena itu ya Tuhan, mari datanglah dan sembuhkanlah. Jamalah mereka semua yang saat ini sedang sakit, apapun penyakit mereka, kiranya dengan jamahan tangan-Mu mereka boleh memperoleh kesembuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Akhirnya ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan diri kami masing-masing. Mungkin saat ini kami sedang sakit, baik secara fisik maupun psikis, dan mungkin saat ini kami sedang diperhadapkan dengan kesulitan dalam hidup. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan dan juga memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami masing-masing. Berikanlah rahmat sukacita dan keceriaan bagi kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati.
Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekarang mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan lewat tangan imamnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan, keluarga Anda masing-masing, pendidikan anak-anak di bangku sekolah maupun di bangku kuliah, orang-orang yang selalu kita doakan dalam hati kita masing-masing. Niat-niat baik kita untuk setia kepada Allah senantiasa dijaga, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan para sahabat yang terkasih, sudah bergabung bersama kami di dalam doa dan renungan Kekuatanku Channel pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan renungan hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud